Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, pada hari Rabu sore ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam kajian rutin kitab Risalatul Mu'awanah dan kitab At-Taqriratus Sadidah. Kita mulai saja kajian yang pertama, kitab Risalatul Mu'awanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika birraja'i wal khaufi. Hendaklah kamu memiliki sifat roja dan khauf. Roja dan khauf. Roja artinya adalah mengharapkan rahmat Allah, sedangkan khauf adalah takut terhadap siksa Allah. Kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh dituntut harus memiliki dua sifat yang mulia, dua sifat yang terpuji, yaitu roja dan khauf. Roja artinya mengharapkan rahmat Allah, sedangkan khauf adalah takut kepada siksa Allah. Kenapa kita harus memiliki kedua sifat ini? Apa keuntungan memiliki kedua sifat ini dan apa pengaruh kedua sifat ini di dalam kehidupan kita? Fa innahuma min asyrafi samaratil yaqini. Karena sesungguhnya roja dan khauf adalah sebagian daripada buah-buah keyakinan yang paling mulia. Jadi roja dan khauf adalah sebagian, bukan semuanya, sebagian dari buah-buah yakin yang paling mulia. Kalau di dalam hati seseorang sudah ada keyakinan kepada Allah, maka akan membuahkan beberapa sifat terpuji. Dan di antara sifat yang terpuji itu, yang paling mulia di antaranya adalah khauf dan roja. Wa qad wasafallahu bihima ibadahu sabiqin. Dan sungguh Allah pun telah menyebut hamba-hambanya yang soleh dengan dua sifat tersebut. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran menyebut sifat-sifat orang yang soleh, orang-orang yang patuh, taat dan berbakti kepadanya, di antara yang Allah sebutkan sifat mereka adalah roja dan khauf. Sebagai buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya Qala, Allah berfirman, wa huwa asdaqul qailin, dan dialah Allah zat yang maha benar di dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih, ulaika alladzina yad'un. Merekalah orang-orang yang berdoa, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, yang mencari wasilah kepada Tuhan mereka. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang paling dekat. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharap kasih sayangnya. Wa yakhafuna adzabah, dan takut kepada siksanya. Inna azaba rabbika kana mahdzura, sesungguhnya siksa Tuhanmu itu amat sangat ditakuti. Di dalam ayat yang pendek ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa karakter dan sifat hamba-hamba yang soleh.
hamba-hamba yang patuh dan taat kepada Allah, hamba-hamba yang dipilih menjadi kekasihnya. Mana di antara sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Yarjuna rahmatahu, mengharap kasih sayangnya, itulah roja. Wa yakhafuna azabahu, dan takut terhadap siksanya, itulah khauf. Jadi salah satu ciri hamba Allah yang taat, soleh, patuh kepadanya adalah memiliki sifat khauf dan roja. Khauf dan roja. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma yasha'u. Ana, aku, kata Allah, 'inda dhanni 'abdi bi, sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Falyadhunna bi ma yasha', maka hendaklah berprasangka kepadaku apa yang ia suka. Kalau hamba itu berprasangka buruk kepada Allah, Allah berikan keburukan kepadanya. Kalau seorang hamba berprasangka baik kepada Allah, Allah berikan kebaikan kepadanya. Di dalam hadis qudsi ini, di antara hal yang bisa kita ambil adalah tidak boleh kita menganggap sial terhadap suatu hal. Karena orang yang beranggapan sial terhadap suatu hal, dia telah berburuk sangka kepada Allah, maka kesialan itu akan menimpa dirinya. Misal, ada sebagian orang yang masih beranggapan jika rumahnya itu tusuk sate. Tahu kan tusuk sate ya? Katanya akan celaka, sial, naas. Belum terjadi celaka, sial dan naas, dia sudah berprasangka buruk kepada Allah, maka terjadilah kesialan itu. Bukan karena rumahnya berada di persimpangan jalan atau tusuk sate, bukan, tapi karena ia telah berprasangka buruk kepada Allah. Sedangkan kata Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka silakan berprasangka apapun kepada Allah, maka konsekuensinya seperti itulah yang akan kamu dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di bulan Shofar ini ya, banyak orang yang menganggap ini adalah bulan sial, bulan naas. Maka jarang ada yang mau melakukan pesta pernikahan, melakukan akad nikah, hajatan di bulan Shofar. Kenapa? Bulan sial, bulan naas. Padahal Nabi SAW menikahkan putri tercinta Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha kepada Sayyidina Ali di bulan Shofar. Di bulan Shofar, Siti Fatimah dinikahkan kepada Sayyidina Ali oleh Nabi SAW. Dan dari hasil pernikahan itu lahir keturunan yang soleh dan solehah, berkah hingga sekarang. Ya, kita yang menikahnya bukan di bulan Shofar, ya anaknya belum tentu jadi wali, ya kan gitu. Jadi jangan kita punya anggapan hal-hal yang demikian, nggak boleh ya. Satu paragraf lagi dikit. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, demi keagunganku, la ajma'u ala 'abdi amanaini wala khaufaini, aku tidak akan menggabungkan dua rasa aman dan dua rasa takut kepada hambaku. In huwa aminani fid dunya akhaftuhu yawma ab'atsu ibadi, jika ia merasa aman terhadap siksaku di dunia, akan aku beri rasa takut kepadanya di saat aku bangkitkan seluruh hamba-hambaku.
Wa in wa khafani fid dunya amantuhu yawma ajma'u ibadi. Jika ia merasa takut terhadap siksaku di dunia, maka aku akan berikan rasa aman kepadanya di hari aku mengumpulkan seluruh hambaku. Artinya begini, dua rasa takut tidak akan Allah berikan kepada seorang hamba, dan dua rasa aman tidak Allah akan berikan kepada hamba siapapun. Jika di dunia merasa aman, enjoy, nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan. Nanti kalau saya mati bagaimana? Nanti di akhirat bagaimana? Nggak ada aman. Jadi hidupnya itu maksiat aja begitu, ngerasa aman dari siksa Allah. Siapa yang merasa aman di dunianya akan mendapatkan rasa takut yang mengerikan di hari kiamat. Sebaliknya, siapa orang yang di dunia penuh dengan rasa takut, kekhawatiran, saya khawatir tidak selamat, khawatir celaka, khawatir, takut, yang perasaan gelisah terus ada dalam hatinya, maka di hari kiamat Allah akan berikan rasa aman kepadanya. Jadi nggak ada tuh dua rasa aman. Di dunia ngerasa aman, di akhirat Allah kasih aman, nggak ada. Di dunia ngerasa takut, di akhirat ketakutan, nggak ada. Di dunia ngerasa aman, di sono akan takut. Di dunia takut kepada Allah, di sana akan aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa asfur raja wallahu a'lam bissawab. Mau ngelirik yang halal apa yang ini nih? Jujur, masih senang lihat yang ini kan? Ada perasaan lezat melihat ini daripada melihat yang ini. Kenapa begitu? Khauf kitanya kurang. Baru sebatas tahu Allah itu siksanya pedih, ini dosa, tapi tidak sampai menjadi sebuah keyakinan yang mendorong kita meninggalkan itu. Ya, bagaimana Habib Umar ketika beliau ceramah di hadapan artis-artis, tangannya banyak melihat kepada laki-laki. Ketika melihat ke perempuan, tunduk. Subhanallah, Habib Ali Jubri diwawancarai oleh seorang reporter televisi, tidak pakai kerudung, auratnya terbuka, dadanya sedikit terbuka. Habib Ali Jubri matanya menunduk ke bawah, sesekali melirik ke kiri, tidak melihat kepada yang mewawancarinya. Di depannya itu, masya Allah. Kalau kita kan ya, masya Allah, khaufnya itu sudah luar biasa. Yuk kita tingkatkan khauf dan roja. Jangan cuma jadi simbol ataupun hanya sekedar seremonial. Pada hari Jumat khatib berpesan tingkatkan takwa, tingkatkan khauf dan roja, tingkatkan khauf dan roja. Dengan meningkatnya sifat roja, kita akan rajin beribadah. Dengan meningkatnya sifat khauf, kita akan kuat insyaallah meninggalkan maksiat. Makanya ibadah yang tersulit itu bukan sholat, puasa, ngaji, bukan. Ibadah yang paling sulit itu tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan mengaji, bukan. Ibadah yang paling sulit adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat, itu yang paling sulit. Buktinya apa? Banyak orang yang sholat tapi tetap maksiat. Banyak orang yang ngaji tapi tetap maksiat. Banyak orang yang rajin puasa tapi tetap maksiat. Kenapa? Memang sulit meninggalkan maksiat ini. Sulit, ya. Lebih sulit daripada melaksanakan ketaatan. Salat, puasa, wirid, zikir, ngaji itu mudah. Yang sulit adalah meninggalkan maksiat. Wa kullu raja'in, setiap roja, wa kullu khaufin, dan setiap khauf, la yahmilani, tidak mendorong, ala fi'lil muwafaqati,
melakukan ketaatan, wa tarkil mukhalafati, dan meninggalkan maksiat, ma'dudani, termasuk inda arbabil basairi, menurut orang-orang yang memiliki hati yang bersih, minat turhati, sebagian daripada hal-hal yang tidak bermanfaat, watahwisati, dan kegilaan, allazi la hasilalaha, yang tidak ada faedahnya, wala ta'ila tahtaha, dan tidak ada kelebihannya. Hati tahu Allah ini maha pemurah, maha penyayang, rahmatnya luas, anugerahnya luar biasa, pahalanya sangat besar, surga dengan penuh kenikmatannya. Tapi tidak mendorong kita lantas rajin ibadah. Tahu sholat duha pahalanya besar, tapi nggak sholat duha. Tahu sholat isyraq itu pahalanya seperti haji dan umrah, tapi nggak sholat isyraq. Tahu tahajud itu bisa mengangkat derajat, tapi nggak sholat tahajud. Tahu dengan berzikir sekali Allah kasih 10 pahala, tapi nggak mau zikir. Atau tahu Allah itu maha siksaannya berat, Allah maha agung, Allah maha besar, hukuman Allah, ancaman Allah bagi yang durhaka kepadanya sangat menyedihkan. Tahu, tapi tetap maksiat aja. Nah, roja dan khauf yang tidak mendorong manusia untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat, itu termasuk hal yang tidak berfaedah dan suatu kegilaan bagi orang-orang yang memiliki hati yang terang dan bersinar. Itu hal yang nggak ada manfaatnya kayak begitu, nggak ada manfaatnya, ya. Itu satu kegilaan, kebodohan, ketololan, bahasa kasar itu. Kenapa demikian? Fa inna man roja syai'an talab, karena siapa orang yang menginginkan sesuatu pasti dia akan mencarinya. Wa man khafa syai'an haraba minhu, dan siapa yang takut terhadap sesuatu dia akan berlari meninggalkannya. Kan begitu. Takut neraka, tapi kenapa maksiat terus? Gila itu orang. Ingin surga, tapi kenapa tidak mencarinya? Bodoh itu orang. Jadi hanya sebatas pengetahuan nggak cukup. Pengetahuan ini harus disertai dengan, ya kalau roja dengan taat, ya kalau khauf dengan meninggalkan maksiat, ya. Maksiat. Makanya cuman ilmu doang itu nggak bakal bisa menyelamatkan orang, nggak bakal. Dengan ilmu saja orang nggak bakal selamat. Ilmu tidak akan bisa menyelamatkan seseorang jika ilmu itu tidak diamalkan. Amal tidak bakal bisa menyelamatkan seseorang jika beramal tidak ikhlas. Jadi harus ilmu disertai amal, amal dibarengi dengan ikhlas. Itulah orang-orang yang selamat di dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa'lam wallahu a'lam bishawab.